Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Fitriani dengan NPM 17754011 Program Studi Agribisnis Pangan, mata kuliah Ekonometrika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil uap ekonometrika yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi jagung di Kabupaten Blora. Pertama, kita bahas mengenai pendahuluannya terlebih dahulu. Untuk pendahuluan latar belakangnya yaitu produksi jagung rata-rata per hektar di Kecamatan Banjarrejo, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah antara tahun 97 sampai 2005 selama 7 tahun berturut-turut menunjukkan bahwa hasil produksinya tidak selalu meningkat. Akan tetapi rata-rata produksinya menunjukkan tren yang selalu meningkat. Di sini terlihat bahwa produksi pada tahun 97 sampai 2005 mengalami fluktuasi, yaitu naik turun. Nah, dari masalah tersebut kemudian bisa dilihat atau dianalisis kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi seperti saprodi, alsintan, atau cuaca dan lain sebagainya. Jadi, masalah fluktuatif produksi itu, naik turunnya produksi bisa disebabkan karena faktor-faktor produksi seperti saprodi, alsintan, atau cuaca dan lain sebagainya. Untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh dari faktor-faktor produksi tersebut untuk melihat apakah produksi tersebut benar-benar berpengaruh atau tidak terhadap hasil produksi jagung. Selanjutnya, di paper ini mempunyai 2 tujuan. Untuk tujuan yang pertama yaitu menganalisis pengaruh variabel-variabel input yaitu luas lahan, biaya tenaga kerja, varietas bibit, jarak dan jumlah tanaman, serta biaya pembelian pupuk terhadap hasil produksi jagung hibrida di Kecamatan Banjarrejo, Kabupaten Blora. Untuk tujuan yang kedua yaitu mengetahui variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap hasil produksi jagung hibrida di Kecamatan Banjarrejo, Kabupaten Blora. Di sini pengerjaannya berdasarkan teori produksi. Dalam proses produksi terdapat 3 tipe reaksi produksi atau input, yaitu faktor produksi, berdasarkan Sukartiwi 1990. Untuk yang pertama yaitu increasing return to scale, yaitu apabila tiap unit tambahan input menghasilkan tambahan output yang lebih banyak daripada unit input sebelumnya. Jadi setiap pertambahan input akan menghasilkan output yang lebih banyak lagi. Kemudian yang kedua, constant return to scale, yaitu apabila unit tambahan input menghasilkan tambahan output yang sama daripada unit sebelumnya. Untuk constant return to scale ini, apabila ada pertambahan input, maka terjadi pertambahan output yang sama, yaitu dia konstan. Kemudian yang ketiga, decreasing return to scale, yaitu apabila tiap unit tambahan input menghasilkan tambahan output yang lebih sedikit daripada unit input sebelumnya. Di decreasing return to scale ini, apabila input ditambah, maka akan mengurangi output yang dihasilkan. Di sini yang dimaksud pertambahan atau pengurangannya yaitu selisih. Jadi untuk increasing, selisih antara pertambahan input dengan pertambahan output sebelumnya akan selalu meningkat. Kemudian yang constant return to scale di sini dia akan tetap konstan pertambahannya, selisih-selisihnya konstan. Kemudian yang nomor 3, di sini dia malah akan menurun. Jadi selisih-selisih pertambahan input terhadap output itu akan menurun. Kemudian metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Banjarrejo, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah ini merupakan sentra produksi jagung terbesar nomor 3 di Jawa Tengah. Jadi pemilihan tempatnya dilakukan secara sengaja. Selanjutnya, metode penelitian. Data primer diambil secara cross-section.
cross section yang terdiri dari banyak objek, yaitu banyak responden dengan dari musim pada tahun 2016-2017 yang diperoleh melalui wawancara. Jadi di sini yang diteliti pada satu musim produksi jagung, tetapi untuk respondennya terdiri dari banyak, yaitu terdiri dari beberapa responden atau objek. Kemudian model yang digunakan adalah model regresi linier berganda, yaitu Y sama dengan B0 plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 sampai Bn xn. Ini disesuaikan dengan variabel independen yang akan diteliti. Terus plus E, yaitu error. Selanjutnya pengujian model ada 3, yaitu berdasarkan kriteria ekonometrika atau uji asumsi klasik. Ada tiga, yaitu uji asumsi normalitas, heterokedastisitas, dan yang ketiga itu kemudian yaitu uji multikolinearitas. Untuk autokorelasi itu tidak dilakukan karena autokorelasi itu digunakan untuk data time series, dan untuk data cross section tidak harus digunakan. Untuk pertama kita bahas mengenai asumsi ekonometrika. Pengujian model tadi ada yang pertama kriteria ekonometrika, kemudian yang kedua ada kriteria statistik, yaitu seperti R-square, F tabel, atau uji F atau uji T. Kemudian yang ketiga yaitu analisis ekonomi, seperti model dan kesesuaian dengan teori ekonomi. Untuk yang pertama yaitu asumsi normalitas. Di sini untuk melihat apakah data berdistribusi secara normal atau tidak. Dari aplikasi SPSS pengolahan data, di sini saya menggunakan pengolahan data menggunakan SPSS, terlihat bahwa titik-titik tersebut membentuk diagonal. Jadi dia titik-titiknya itu berada di daerah diagonal, dia tidak tersebar, tidak berantakan. Dari sini terlihat bahwa data tersebut termasuk normalitas, yaitu berdistribusi normalitas. Karena dia berdistribusi normalitas, maka data ini layak untuk dilakukan pengujian atau digunakan sebagai penelitian. Selanjutnya heterokedastisitas. Di sini dilihat dia datanya. Di sini terlihat titik-titiknya menyebar. Pada sumbu X dia menyebar di daerah negatif dan daerah positif. Kemudian pada sumbu Y dia juga menyebar ke daerah negatif dan ke daerah positif, yang artinya dia tersebar rata, dia tidak mengumpul menjadi satu. Dan di daerah Y sama X ada di daerah negatif positifnya. Artinya data yang diteliti ini bagus karena tidak terdapat heterokedastisitas. Selanjutnya yaitu multikolinearitas. Di sini bisa dilihat menggunakan VIF yang diolah juga menggunakan SPSS. Diperlihatkan nilai VIF berkisar 1,021 sampai 2,439. Dengan demikian terbukti tidak terjadi multikolinearitas karena data di bawah nilai 10. Jadi VIF ini harus angkanya di bawah 10. Apabila lebih, maka data tersebut terjadi multikolinearitas dan tidak baik untuk digunakan sebagai penelitian. Di sini terlihat datanya tidak ada multikolinearitas, jadi datanya layak untuk digunakan.
Kemudian kita beranjak ke uji statistika. Yang pertama kita lihat uji koefisien determinasi yaitu R kuadrat. R kuadrat ini bisa dilihat dari R square. R square nilainya 0,495 yang artinya bahwa 49,5% variasi produksi jagung dapat dipengaruhi oleh kelima variabel yang digunakan dalam model ini, yaitu luas lahan, varietas bibit, jarak tanam dan jumlah tanaman batang per hektar, biaya tenaga kerja dan biaya pembelian pupuk. Sedangkan selebihnya yaitu 50,5% diterangkan oleh faktor lain yang tidak digunakan dalam model. Kemudian kita lihat menggunakan uji F. Uji statistika uji F ini terlihat bahwa F hitungnya di F change itu sebesar 32,197, lebih besar dari F tabel. F tabel itu sudah ditetapkan sebesar 2,31. Atau juga bisa dilihat dari signifikansinya, yaitu pada tabel sig F change tersebut yaitu 0,00, yang artinya lebih kecil daripada tingkat alfa yaitu 0,05. Berdasarkan kedua kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa terima H0 dan tolak H1 yang artinya maksudnya HA dan tolak H1. HA itu pada hipotesis artinya variabel independennya berpengaruh terhadap variabel dependen. Kemudian H1 itu artinya variabel independennya tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Jadi karena dia terima HA dan tolak H1, artinya variabel independen pada penelitian ini berpengaruh terhadap variabel dependen. Kemudian selanjutnya yaitu uji statistika menggunakan uji T. Di sini kita bisa melihat dari nilai sig. Berdasarkan sig yang sudah ada pada tabel yang sudah disediakan di slide ini, terlihat bahwa pengaruh variabel X1 sebesar 79,3%, X2 97,7%, X3 sebesar 100%, X4 sebesar 99,9% dan X5 sebesar 91,1%. Di sini cara perhitungannya yaitu nilai sig contohnya pada X1 yaitu 0,207, kita kalikan 100 dulu untuk ngerubah menjadi persentase. Kemudian 100 kita ambil dengan persentase sig. Nah, dari situ diperoleh nilai uji T atau nilai signifikansi setiap variabel. Selanjutnya yaitu analisis ekonomi. Di sini kita menggunakan model produksi yaitu regresi linier berganda. Bisa kita lihat dari koefisiennya. Dari sini bisa dibentuk modelnya berdasarkan koefisien yaitu Y sama dengan 111,961 ditambah 0,018 X1 ditambah 472,867 X2 ditambah 0,007 X3 ditambah 0,001 X4 ditambah 0,001 X5 plus E. Sesuai dengan teori ekonomi, yaitu berpengaruh positif semua dari kelima variabel yang mempengaruhi produksi jagung di Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Blora. Maksudnya semua yang sudah dibahas tadi berdasarkan teori ekonomi yaitu sesuai. Jadi variabel independennya memiliki pengaruh terhadap variabel dependennya. Pengaruhnya juga secara positif.
Nah, berdasarkan teori ekonomi tadi, apabila faktor produksi ditingkatkan, maka akan meningkatkan outputnya. Jadi apabila input ditingkatkan, maka akan meningkatkan output. Di situ tapi dibagi menjadi 3 lagi, yang increasing, constant, sama decreasing. Tapi intinya apabila input ditambah maka output akan bertambah. Di sini berpengaruhnya positif. Positif ini maksudnya artinya apabila input ditambah maka output juga bertambah. Jadi model tadi sesuai dengan teori ekonomi. Kemudian kita akan menjelaskan pengaruh input produksi terhadap produksi jagung per variabel. Untuk variabel luas lahan sudah dijelaskan tadi, pengaruhnya positif terhadap produksi jagung pada taraf kepercayaan 79,3%. Dilihat dari uji T tadi, yang artinya pengaruh tidak signifikan karena tingkat alfa sebesar 0,05. Apabila tingkat alfanya 0,05, harusnya tingkat kepercayaannya yaitu 95%. Itu minimal. Tapi di sini tingkat kepercayaannya cuma 79,3%. Jadi secara statistik dapat dibuktikan bahwa variabel luas lahan tidak berpengaruh terhadap perubahan variabel hasil produksi jagung hibrida. Kemudian yang kedua yaitu variabel varietas bibit. Di sini varietas bibitnya yaitu dummy. Untuk kategori 1 itu menggunakan bibit pioner dan kategori 0 itu menggunakan bibit non pioner. Dari sini terlihat pengaruhnya positif. Kemudian signifikan karena tingkat signifikansinya sebesar 97,7%. Dia tinggi berpengaruhnya, melebihi 95% karena tingkat errornya yang dimaklumi sebesar 0,05 yaitu 5%. Di sini lebih, jadi dia termasuk berpengaruh nyata terhadap produksi jagung. Karena di sini dummy, jadi dummy dan berpengaruh nyata berarti apabila kita menggunakan bibit pioner itu akan berpengaruh lebih baik dibandingkan non pioner. Seperti dijelaskan pada slide, varietas bibit jagung hibrida pioner secara statistik hasil produksinya lebih unggul daripada varietas bibit jagung hibrida dan non pioner karena signifikansinya atau tingkat kepercayaannya nyata, yaitu lebih dari 95%. Selanjutnya variabel jarak dan jumlah tanaman. Variabel jarak dan jumlah tanaman memiliki tingkat signifikansi 100%. Di sini gede banget, yang artinya tingkat kepercayaannya juga tinggi. Dia berpengaruh nyata. Artinya jika variabel jarak dan jumlah tanaman X3 bertambah 1 batang, maka akan meningkatkan produksi jagung sebesar 0,07 kg per meter perseginya. 0,07 ini diperoleh dari angka koefisien. Jadi karena dia berpengaruh nyata, maka pertambahan 1 batang akan meningkatkan produksi jagung sebesar 0,07 kg per meter persegi. Selanjutnya variabel biaya tenaga kerja. Variabel biaya tenaga kerja juga berpengaruh nyata karena tingkat signifikansinya besar, yaitu 99,9%. Untuk nilai koefisiennya yaitu 0,01, yang artinya jika variabel jumlah biaya tenaga kerja ditambah 1 orang, maka dapat memperkirakan jumlah produksi yang akan dihasilkan meningkat sebesar 0,01 ton jagung. Kemudian yang terakhir yaitu variabel biaya pembelian pupuk terhadap produksi jagung. Berdasarkan hasil analisis regresi diketahui bahwa variabel biaya pembelian pupuk
atau variabel X5 ternyata tidak signifikan karena tingkat kepercayaannya hanya sebesar 91,1%. Seperti dibilang tadi harusnya minimal 95%. Di sini masih di bawah 95%, jadi belum berpengaruh nyata. Artinya secara statistik dapat dibuktikan bahwa variabel biaya pembelian pupuk tidak berpengaruh terhadap perubahan variabel hasil produksi jagung hibrida. Apabila dilihat secara bersama-sama, secara simultan, bisa dilihat menggunakan F, itu semua variabel berpengaruh terhadap, maksudnya semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependennya. Tetapi setelah kita lihat menggunakan uji T, itu ternyata ada yang berpengaruh nyata dan ada yang tidak berpengaruh nyata. Yang tidak berpengaruh nyata itu variabel luas lahan dan variabel pembelian pupuk. Untuk yang berpengaruh nyata ada 3, yaitu variabel varietas bibit, variabel jarak dan jumlah tanaman, serta variabel biaya tenaga kerja. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.